Mungkin teman-teman pernah mendengar mabok ultradap ya teman-teman. Ada yang bertanya juga katanya, Bang, apakah boleh tanaman saya usia 30 hari setelah tanam kemudian saya genjot pupuk agar pertumbuhannya semakin cepat ya teman-teman. Jadi sesuai dengan tadi yang saya katakan di awal, ada istilah mabok ultradap atau mabok pupuk ya teman-teman. Oleh karenanya, simak terus video ini sampai selesai. Apa dampak atau akibatnya ketika kita melakukan proses penanaman cabai tidak sesuai dengan aturan pemupukan yang baik dan benar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah usia tanaman cabai bara F1 usia 21 hari setelah tanam ya teman-teman. Nah, di 21 hari setelah tanam ini, karena di kondisi di saat sekarang adalah musim hujan, ini saya hanya melakukan proses pemupukan secara foliar saja, secara dispray dengan menggunakan POC ya teman-teman. Dan karena kenapa? Karena selagi saya tekankan sekali lagi bahwa di media tanam ini sudah cukup untuk nutrisi yang saya berikan. Sehingga di musim hujan jangan jor-joran dulu, jangan menggenjot secara terus-menerus untuk proses pemupukannya. Karena jika kita melakukan proses pemupukan secara berlebihan, dampak yang akan terjadi pada tanaman cabai yang kita miliki adalah bukannya pertumbuhannya malah bagus, tetapi pertumbuhan tersebut malah justru akan terjadi yang pertama ya teman-teman. Dia akan daunnya mengkerut diakibatkan overdosis pupuk atau mabok pupuk ya teman-teman. Kemudian yang kedua, dampak yang akan terjadi adalah ketika kita melakukan proses pemupukan secara berlebih, itu akan terjadi perkembangan jamur yang sangat signifikan. Oleh karenanya maka berikanlah pupuk sesuai dengan dosis yang telah saya anjurkan pada video sebelumnya ya teman-teman. Karena menanam cabai itu secara kualifikasi atau secara SOP standar operasional penanaman itu adalah harus benar-benar diperhatikan, terlebih kita melakukan proses pemberian pupuk ya teman-teman. Karena jika kita salah dalam proses pemberian pupuk, itulah yang akan terjadi. Bukannya malah tanaman cabai kita itu bagus, tetapi tanaman cabai kita itu malah justru mengalami daun mengkerut, kemudian layu, kemudian jamur yang berkembang pesat. Oleh karenanya maka ketika kita melakukan proses pemupukan harus dibarengi dengan langsung kita melakukan proses penyepraian ya teman-teman. Karena kenapa Bang? Karena biasanya ya teman-teman, jika kita melakukan proses pemberian pupuk, jadi nutrisi yang diserap oleh akar itu cenderung lebih meningkat. Nah, di saat tersebutlah maka ketika terjadi serangan trip atau tungau, itu daun akan mengkerut. Jika kita telat dalam melakukan proses penyepraian, di situ terjadi pengkerutan yang sangat cepat, sehingga untuk proses pemulihannya itu sangat lama ya teman-teman. Akan sangat lama sekali, dan disitulah terjadi yang disebut dengan tanaman cabai kita itu menjadi kerdil ya teman-teman. Nah kemudian maka langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, tips-tips apa saja yang harus kita lakukan, terutama pada tanaman cabai di fase-fase vegetatif seperti ini ya teman-teman. Yang pertamanya adalah ya teman-teman, berikan pupuk atau nutrisi sesuai dengan kondisi tanaman yang kita miliki. Bisa menggunakan pengocoran itu seminggu sekali dengan dosis, kalau musim hujan tentunya dosisnya dikurangi, kalau musim kemarau dosisnya boleh ditambah ya teman-teman. Dan saran saya adalah 1 minggu teman-teman di usia cabai 7 hari setelah tanam silahkan kocor NPK 16-16 saja yang seimbang ya teman-teman, terutama di musim hujan. Karena kenapa Bang? Jika kita memberikan NPK grower yang memacu pertumbuhan yang lebih banyak dan kemudian memang terjadi musim hujan, di situ akan berdampak negatif buat tanaman kita. Kenapa saya sarankan NPK 16-16 saja? Karena NPK 16-16 itu memang sudah seimbang. Jadi untuk proses pertumbuhan akar, batang, dan daun itu sudah seimbang. Jadi jangan dulu neko-neko, terutama untuk para petani pemula yang ingin membudidayakan tanaman cabai dengan pupuk yang bermacam-macam. Gunakan saja NPK 16-16. Nah setelah 2 minggu silahkan teman-teman lakukan hal-hal yang sama dan lakukan proses
pemberian insektisida untuk pengendalian hama trips dan tungau. Itu bisa menggunakan Demolis atau bisa menggunakan Abasel ya teman-teman. Dan kemudian setelah melakukan proses penyepraian pengendalian daun keriting, maka kita lakukan proses penyepraian untuk pengendalian jamur. Bisa teman-teman menyeprai dengan Amistar Top, bisa teman-teman menyeprai dengan Ditan ya teman-teman, atau tergantung teman-teman menggunakan merek dagang apa. Yang penting kita melakukan proses pengendalian jamurnya. Nah, 3 minggu atau 21 hari setelah tanam, di situ juga lakukan hal yang sama ya teman-teman. Jadi secara signifikan saya tidak bisa memberikan cara yang betul-betul kondisi tanaman teman-teman, karena teman-teman sendiri yang tahu akan kondisi tanaman itu sendiri. Sehingga oleh karenanya setiap hari cek rutin untuk proses pertumbuhan tanaman kita. Nah, setelah kita mengetahui apa yang terjadi pada tanaman kita, maka disitulah tahap pengendalian baik hama atau penyakitnya bisa kita lakukan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oleh karenanya maka bagi teman-teman, Bang, kondisi tanaman saya seperti ini, silahkan di kolom komentar, maka saya akan memberikan solusinya sesuai dengan pengalaman saya dalam proses budidaya tanaman cabai 10 tahun terakhir ya teman-teman. Nah, ini kan 21 hari setelah tanam ya teman-teman. Jadi memang sebagian saya potong pucuk, sebagian saya tidak melakukan proses potong pucuk. Nah, sudah tampak seperti ini meskipun tidak dipotong pucuk, tetapi untuk dahannya ya bisa teman-teman simak, bagian bawah sudah muncul ya teman-teman, sudah rindang. Padahal ya teman-teman, ini setiap hari terjadi musim hujan. Jadi memang cuaca menentukan faktor keberhasilan daripada budidaya tanaman cabai itu sendiri ya teman-teman. Jangan kemudian terhadap cuaca, karena hujan itu juga mengandung nitrogen yang tinggi, sehingga jika kita memberikan pemberian nitrogen juga, di situ akan sangat berdampak negatif pada tanaman yang kita miliki ya teman-teman. Nah, seperti teman-teman simak, ini kan setelah kita melakukan proses pemberian pungi dengan Ditan 2 hari kemarin. Biasanya untuk daun yang terkena jamur itu secara otomatis rontok sendiri ya teman-teman. Nih, ini kan yang warna kuning nih. Seharusnya secara pertumbuhan alami yang jatuh terlebih dahulu kan sebelah sini nih, daun sebelah sini. Tetapi karena memang kita memberikan proses pungi, jadi yang lepas itu bagian atasnya dulu, karena dia cenderung berpenyakit, sehingga dengan kita obati dia langsung jatuh ya teman-teman, jatuh dengan sendirinya. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita aman ya teman-teman. Untuk pengendalian hama ulat, silahkan teman-teman spray dengan menggunakan Tripaton atau Kurakon ya teman-teman. Nah, ini 21 hari setelah tanam, pertumbuhannya jos ya teman-teman.